Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang apa itu dakwah kultural. Adapun ilustrasi yang kita bahas, yaitu sejarah Bathara dan asal-usul Ponorogo. Loci. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dakwah kultural. Nah, apa sih itu dakwah kultural? Nah, secara praktik, dakwah kultural ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad baik pada periode Mekah pada tahun 610 hingga 622 Masehi maupun pada periode Madinah pada tahun 622 Masehi hingga 632 Masehi. Nah, kemudian pada periode ini setelah beliau diangkat menjadi rasul, maka beliau melaksanakan tugas dakwahnya. Nabi tidak masuk dalam wilayah politik karena masyarakat Quraisy menolaknya. Kemudian Nabi melakukan dakwah secara bertahap, yaitu pada awalnya beliau berdakwah menggunakan pendekatan kultural. Kemudian dengan melakukan dakwah fardiyah, kemudian beliau juga melakukan dakwahnya dengan menggunakan dakwah dengan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Nah, dengan turunnya wahyu, maka Nabi juga turut memperbaiki budaya agar sejalan dengan Islam. Nah, selanjutnya dakwah kultural itu adalah suatu aktivitas dalam berdakwah yang menekankan dan menggunakan kebudayaan dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam dan menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh dimensi masyarakat Islam dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan makhluk berbudaya. Kemudian sifat dari dakwah kultural ini adalah akomodatif, yaitu dakwah yang dilakukan sesuai dengan cara kreatif dan inovatif terhadap kebudayaan tanpa menghilangkan substansial keagamaan. Nah, kemudian menurut M. Muksin Jamil, dakwah kultural itu adalah upaya untuk memberikan penghargaan terhadap budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sekaligus upaya pengislaman serta memanfaatkan setiap budaya yang ada untuk pendekatan dakwah. Kemudian dalam kegiatan ini dakwah dapat dilakukan oleh dai secara individu maupun secara bersamaan. Kemudian dapat dilakukan juga dengan melalui organisasi Islam atau organisasi dakwah. Dakwah kultural mempunyai prinsip yang lebih menekankan pendekatan Islam kultural, yakni salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal formal antara Islam dan negara atau antara Islam dan politik. Dakwah kultural itu cenderung mempertanyakan kebenaran pernyataan yang menyatakan bahwa gerakan dakwah dipandang belum bersungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Hubungan antara Islam dan politik atau Islam dan negara termasuk wilayah pemikiran ijtihadiyah yang tidak menjadi persoalan bagi umat Islam. Ketika sistem kekhalifahan masih bertahan di dunia Islam, dakwah kultural mempertanyakan validitas. Apakah benar bahwa dakwah umat Islam yang berada di luar kekuasaan adalah dakwah yang tidak lengkap atau belum sempurna? Hakikat dakwah pada dasarnya adalah upaya mengajak dan mengembalikan manusia pada eksistensi secara integral, serta merupakan upaya penjabaran nilai-nilai ilahi menjadi amal soleh dalam kehidupan nyata. Sejarah Bathara Katong dan asal-usul Ponorogo. Sultan Demak memerintahkan adiknya Raden Djoko Piturun atau Raden Katong untuk menyelidiki daerah di antara Gunung Lau dan Gunung Wilis. Dalam pelaksanaan tugasnya, Raden Katong ditemani oleh Sewa Aji. Kedua utusan Demak tersebut lantas menemui Kiai Ageng Mirah. Lantas ketiganya melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia sebelum akhirnya menghadap kepada Raden Fatah. Selepas perjalanan tersebut, Raden Fatah mengangkat adiknya sebagai adipati yang bergelar Bathara Katong di wilayah sebelah timur Gunung Lau sampai Gunung Wilis dan ke selatan sampai Samudra Hindia. Sedangkan kedua pendamping Bathara Katong, yakni Sewa Aji diangkat sebagai patihnya dan Kiai Ageng Mirah diangkat sebagai pemimpin umat Islam. Gelar Bathara diberikan oleh Raden Fatah agar Raden Katong dapat menyatu dengan masyarakat, karena mereka sering mengucapkan kata Dewa Bathara. Bersama 40 orang pengikut, ketiga tokoh tersebut mulai melakukan babat alas.
atau pembukaan lahan pemukiman. Di Gelagah Wangi, Dusun Pelampitan, sekarang di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Setelah berhasil membuka lahan, mereka mendapatkan payung tunggul wulung, tombak tunggul naga, dan sabuk cinde puspita yang merupakan pusaka warisan Brawijaya V. Mereka lantas bermusyawarah untuk pemberian nama kota yang akan didirikan itu. Mereka bersepakat untuk memberi nama Pramanaraga. Pramana artinya prana, yaitu menyatunya sumber cahaya dari matahari, bulan, dan juga bumi, yang berpengaruh menyinari kehidupan manusia yang digelar di alam raya. 3 unsur tersebut dinamakan Trimurti, yang bertempat dan menyatu dengan badan manusia. Jadi, pramana dan raga diumpamakan seperti madu dan rasa manisnya, atau bunga dan sarinya, atau seperti api dan nyalanya. Kata pramana raga lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pono bermakna pandai, mengerti, yakni sudah mengerti kepada semua keadaan, sedangkan rogo bermakna badan. Jadi Ponorogo berarti manusia yang telah mengetahui, mengerti kepada dirinya sendiri, yaitu manusia yang sudah mengetahui unggah-ungguh atau sopan santun, atau mengerti kata tata krama. Selanjutnya yaitu Bathara Katong mempunyai 5 istri, yakni Putri Adi Kaliwungu dari Demak, Putri Bagelen, Putri dari Pamekasan, Madura, Niken Ganggini, Putri Ki Ageng Kutu, dan Putri Kuning dari desa Kertosari. 4 istri pertama dimakamkan di makam Stono berdekatan dengan makam Bathara Katong. Sedangkan istri terakhir dimakamkan di Kertosari. Konon Bathara Katong pernah berpesan agar para jandanya tidak menikah lagi. Namun Putri Kuning melanggar larangan itu, sehingga setiap kali akan dimasukkan ke liang lahat, maka tanahnya akan menyempit. Bathara Katong memiliki kesaktian yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan kesaktian yang dimiliki Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Salah satu bukti, yakni tidak mampunya Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya dalam menaklukkan dan masuk ke satu wilayah yang sangat angker. Daerah yang tidak bisa dijamah Sunan Gunung Jati dan Wali Songo ini adalah daerah Ponorogo. Berikut kisahnya. Salah satu daerah yang paling angker di tanah Jawa adalah Ponorogo. Daerah ini tidak bisa dimasuki Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Sunan Gunung Jati dan 8 anggota Wali Songo mencoba masuk ke Ponorogo tetapi selalu saja gagal. Hal tersebut dikarenakan Ponorogo ini adalah satu daerah yang memiliki penunggu atau penjaga daerah Ponorogo. Penunggu ini adalah Singa Barong. Hingga pada suatu hari ada seorang wali yang memiliki karomah sakti luar biasa. Beliau adalah Bathara Katong. Bathara Katong adalah adik dari Raden Fathahilah. Bathara Katong merupakan salah satu wali yang ada di tanah Jawa. Karomah kesaktian yang dimiliki Bathara Katong diyakini melebihi dari Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Pasalnya, Bathara Katong inilah yang mampu masuk dan menembus daerah angker Ponorogo. Bathara Katong akhirnya dapat mengajak rakyat Ponorogo untuk memeluk ajaran agama Islam. Untuk bisa masuk ke daerah Ponorogo, Bathara Katong menggunakan kecerdasan yang ia miliki. Saking cerdik dan hebatnya, Bathara Katong dalam upaya menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Ponorogo, akhirnya mendapatkan julukan Bathara Katong, dijuluki Lirkatyo Dewo yang memiliki arti yaitu manusia sakti setengah dewa. Beliau menyebarkan agama Islam ke wilayah Ponorogo dengan cara melalui kesenian. Bathara Katong menggunakan kesenian tari agar mudah dicerna oleh masyarakat. Kesenian tersebut adalah kesenian reog. Digambarkan dalam topeng reog oleh Bathara Katong sebagai burung gagak merak yang sedang menduduki kepala macan. Burung gagak merak yang menggigit tasbih tersebut berfilosofikan agama Islam. Sedangkan kepala macan tersebut digambarkan sebagai Singo Barong. Strategi dakwah Bathara Katong. Setelah Bathara Katong menjabat sebagai adipati di Ponorogo, ia secara sungguh-sungguh memberikan perhatiannya kepada pembangunan Ponorogo dan berdakwah dalam rangka penyebaran agama Islam. Di antaranya pembangunan yang dilakukannya adalah penataan kota Ponorogo dan masjid. Sebagai sarana dakwah, ia tetap melestarikan kesenian reog yang lestari sejak kerajaan Wellington. Bahkan, memodifikasi reog dengan menambahkan burung merak yang di paruhnya terdapat untayan permata. Selain itu, ia menciptakan kesenian baru yang diberi nama jemblung
pada masa Batara Katong, kesenian reog mendapatkan perhatian yang khusus. Oleh sebab itu, kesenian yang sudah berkembang sejak masa pra-Islam, beberapa modifikasi serta penambahan, baik tambahan dalam perangkat atau peralatannya. Modifikasi dan tambahan itu dimaksudkan agar unsur Islam terlihat dalam kesenian. Pada poin ini menunjukkan bahwa kesenian reog telah diislamkan setelah Batara Katong berkuasa. Terdapat 14 unsur-unsur Islam yang ada di reog. Yang pertama yaitu gemblakan. Awalnya diperankan oleh laki-laki ganteng yang didandani menyerupai perempuan sebagai kelangenan atau warok. Sekarang gemblakan diganti dengan penari jatil, yaitu penari kuda kepang yang pemainnya perempuan. Yang kedua yaitu tasbih atau merjan. Di atas dadak merak, maksudnya barongan, terdapat burung merak yang mematuk merjan atau tasbih. Simbol tasbih sebagai benda yang sering digunakan untuk berzikir. Yang ketiga yaitu gamelan reog, laras, selendro. Memiliki bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 17, yaitu angka 17 melambangkan bahwa sholat wajib rakaatnya berjumlah 17. Yang keempat yaitu reog atau reog yang berasal dari bahasa Arab riyokun, yang artinya husnul khotimah. Artinya seluruh perjalanan hidup manusia walaupun banyak dosa, jika telah sadar dan bertobat akhirnya akan menemukan husnul khotimah. Antara lain maksudnya yaitu merupakan harapan Batara Katong setelah masyarakat Ponorogo yang Hindu beralih ke Islam nantinya akan menjadi manusia husnul khotimah. Yang kelima yaitu kendang. Kendang merupakan peralatan kesenian reog yang berasal dari bahasa Arab, yaitu koda' yang artinya rem. Dalam Islam terdapat konsep nafsu yang harus dikendalikan, yaitu nafsu amaroh, lawamah, dan sufiah agar mencapai husnul khotimah. Yang keenam yaitu ada warok. Warok yang merupakan tokoh sentral dalam reog berasal dari kata Arab yaitu wiroy, yang artinya berhati-hati. Maksudnya manusia hidup di dunia ini harus berhati-hati dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketujuh yaitu ada ketipung. Ketipung merupakan salah satu peralatan gamelan kesenian reog berasal dari bahasa Arab yaitu katifun, yang artinya balasan. Setiap tindakan manusia baik atau buruknya akan mendapatkan balasan. Yang kedelapan yaitu kenong. Kenong merupakan salah satu peralatan gamelan kesenian reog berasal dari bahasa Arab yaitu qana'a, yang artinya takdir, menerima takdir. Maksudnya manusia dalam upaya menjalani kehidupan selalu sadar bahwa dirinya yaitu sudah dalam garis takdir. Yang kesembilan yaitu ketuk. Ketuk merupakan salah satu peralatan gamelan kesenian reog berasal dari bahasa Arab yaitu kotok, yang artinya banyak salah. Yang kesembilan yaitu trompet. Trompet merupakan salah satu peralatan gamelan kesenian reog berasal dari bahasa Arab suwaran, yang artinya peringatan. Istilah trompet ini mengingatkan manusia bahwa besok setelah kiamat terjadi manusia dibangunkan dengan suara trompet malaikat. Yang ke-10 yaitu angklung. Angklung merupakan salah satu peralatan gamelan kesenian reog yang berasal dari bahasa Arab yaitu angkul, yang artinya peralihan. Artinya manusia diharapkan untuk hijrah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Yang ke-11 yaitu udeng. Udeng merupakan tutup kepala pemain kesenian reog berasal dari bahasa Arab yaitu udu'u, artinya mengajak atau menganjurkan. Maksudnya manusia diharapkan untuk mengajak atau menganjurkan berbuat kebajikan kepada alam semesta dan kepada manusia. Yang ke-13 yaitu penadon. Penadon merupakan pakaian para pemain kesenian reog. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu panadun, yang artinya lemah. Perlu disadari bahwa manusia memiliki kelemahan dan kekhilafan. Untuk itu manusia senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 koloran. Koloran merupakan aksesoris pakaian pemain kesenian reog. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu susun, yang artinya tali atau ikatan. Manusia dalam hidupnya diharapkan dapat selalu menjalin tali silaturahmi kepada sesama, hablum minan nas, dan menjalin ikatan kepada Tuhan yaitu hablum minallah. Berdasarkan penjelasan di atas dan yang sudah dijelaskan bahwa Batara Katong dalam melakukan aktivitas penyebaran Islam di Ponorogo menggunakan beberapa metode
beberapa metode dakwah, diantaranya yaitu mendirikan masjid, menikahi putri Ki Ageng Suryangalam yang bernama Niken Gandini, dan memanfaatkan kesenian reog sebagai media dakwah. Strategi tersebut selaras dengan metode penyebaran Islam di Nusantara pada umumnya, sebagaimana diungkapkan dalam sejarah nasional Indonesia bahwa penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa saluran Islamisasi, yaitu yang pertama dengan perdagangan, yang kedua dengan pernikahan, ketiga tasawuf, keempat kesenian, dan kelima pendidikan.